Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ini merupakan kajian yang kedua dari syarah waraqat Imam Haramain yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan kita telah berhenti pada perkataan muallif rahimahullah wal ahkamu sab'atun al-wajibu wal mandubu wal mubahu. Wal ahkamu al-muradatu fima dhukir sab'atun al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu wal sahihu wal batilu. Al-Imam Haramain rahimahullah mengatakan bahwasanya al-ahkam di sini maksudnya adalah ahkam syar'iyyah yang beliau telah singgung di awal pertemuan, yaitu ketika beliau mendefinisikan fikih itu sendiri dengan ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati. Jadi al-ahkam di sini alnya adalah ahdiyah. Jadi seolah-olah beliau ingin mengatakan pada kita wal ahkam, hukum-hukum yang telah saya sebutkan, telah saya singgung di awal pertemuan itu. Yang kami maksudnya apa? Sab'atun, kata beliau. Jadi secara umum, secara general, hukum itu terbagi menjadi 7 macam. Sab'atun al-wajibu, di antaranya adalah wajib, wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Ini adalah 7 jenis hukum syar'i yang akan beliau jelaskan secara terperinci istilah dari nama-nama hukum syar'i ini. Namun jadi pertanyaan, kenapa beliau membagi hukum syar'i ini menjadi 7 macam? Padahal pada umumnya ulama membagi hukum syar'i ini menjadi 2 macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi terbagi menjadi 5, sedangkan wad'i di antaranya adalah sahih dan batil, di samping ar-rukhsah wal azimah, kemudian juga as-sabab wal syart wal mani' wal illah dan seterusnya. Ini dikategorikan oleh ulama sebagai ahkam taklifiyah. Namun di sini Imam Haramain rahimahullah menyebutkan secara jumlah lah, secara general saja, al-ahkam asy-syar'iyyah 7 macam. Mungkin bisa dikatakan di antara ulama ada yang mengatakan gini. Jadi hukum ini kaitannya adalah muamalat dan bukan muamalat. Jadi kalau kaitannya dengan muamalat, maka berkaitan dengan hukum sahih, sah dan batil. Sedangkan kalau berkaitan bukan dengan muamalat, itu tidak lepas dari kaitannya dengan 2 hal juga, yaitu talab, atau yaitu permintaan atau izin katanya. Izin dalam melakukannya ini tanpa ada dominasi satu dengan yang lainnya, artinya sama saja, tidak lebih, misalkan sisi meninggalkannya lebih utama, tidak, sisi melaksanakan lebih utama juga tidak, artinya sama saja. Nah, kalau seandainya dia berkaitan dengan talab atau permintaan, maka tidak terlepas juga dari 2 kemungkinan, yaitu diminta untuk melakukannya atau talabul fi'li
atau talabut tarki, diminta untuk meninggalkannya. Dan masing-masing diminta untuk melaksanakannya tidak terlepas juga dari dua kondisi, yaitu permintaannya bersifat tegas. Nah, ini yang dinamakan sebagai wajib. Kalau permintaannya tidak tegas, ini namanya mandub atau tatawwu' atau sunnah atau nafil atau raghibah dan seterusnya. Kemudian talabut tarki, permintaan meninggalkannya. Nah, permintaan dalam meninggalkan juga enggak lepas dari dua kondisi. Permintaan meninggalkan secara tegas, ini yang dinamakan sebagai al-mahdhuru atau bisa dikatakan sebagai muharramu. Kalau permintaan yang tidak tegas untuk meninggalkannya, ini dinamakan sebagai al-makruh. Nah, makruh ketika disebutkan secara umum, maksudnya secara mutlak dimaksudkan adalah karahah tanzihiyah atau makruh karahah tanzihiyah yang tidak sampai kepada derajat tahrimiyah, yaitu sampai derajat haram. Kemudian bagian yang kedua tadi kan berkaitan tentang tolab. Nah, berkaitan dengan izin dalam melakukannya tanpa ada dominasi salah satu di antara keduanya. Artinya mau melakukan mau meninggalkan sama saja. Nah, inilah yang dinamakan sebagai al-mubah. Nah, itu salah satu bentuk kenapa Imam Haramain rahimahullah menyebutkan hukum syar'i secara general tanpa melakukan pembagian menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Atau barangkali wallahu a'lam, beliau menyebutkan hukum syar'i secara jumlah seperti ini, yaitu secara umum general seperti ini, karena barangkali wallahu a'lam kitab ini kan diletakkan untuk kalangan mubtadi'in, yaitu kalangan pemula. Jadi biasanya hal yang tidak bisa dipungkiri, kadang para ulama itu misalkan menyebutkan beberapa hal dalam payung yang lebih luas, tidak merincinya, yang padahal mungkin untuk bisa dirinci. Misal contoh, misalkan syurutul ijtihad. Syurutul ijtihad ini kadang ulama mencampur adukkan antara syurut ammah dengan syurut khassah. Syurut yang sifatnya umum yang mesti ada pada umumnya, ada yang sifatnya syurut khassah yang sifatnya khusus, tapi mereka masukkan dalam bingkai yang lebih luas, yaitu syurutul ijtihad. Padahal mungkin untuk dipetakan, diklasifikasikan antara syurut yang khusus dengan syurut yang umum. Nah, begitu juga dalam kasus ahkam ini. Seharusnya mungkin untuk diklasifikasikan, tapi bisa saja disebutkan secara umum, yaitu hukum syar'i. Ketika disebutkan, maka masuk ke dalamnya hukum taklifi dan hukum wad'i. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Imam Mahalli rahimahullah mengomentari fal fiqhu al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir as-sab'ah. أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر السبعة. Beliau mengatakan adapun yang dinamakan sebagai fiqih itu adalah pengetahuan seseorang pada hukum wajib, hukum mandub, sampai 7 hal tersebut. Lalu beliau mengatakan bi'anna, adapun yang dimaksudkan sebagai al-ilmu bil wajib, mengetahui yang wajib, hukum wajib itu adalah seseorang mengetahui bahwasanya bi'anna hadzal fi'la wajibun, seseorang mengetahui bahwasanya perbuatan ini hukumnya wajib, atau perbuatan ini hukumnya mandub, atau perbuatan ini hukumnya mubah, dan seterusnya sampai
7 macam hukum yang telah disebutkan tadi. Lalu beliau Imam Haramain rahimahullah mulai menguraikan kepada kita satu persatu daripada definisi hukum syar'i yang beliau jelaskan tadi, yang beliau sebutkan. Jadi dimulai dengan secara global, lalu kemudian beliau merinci satu persatu. Beliau memulainya dengan al-wajib. Fal-wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub. Jadi wajib ditinjau dari sifat wajibnya, kewajiban tersebut, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Beliau katakan bahwasanya wajib itu adalah yang diganjar karena melaksanakannya, artinya mendapatkan pahala karena melaksanakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dihukum karena meninggalkannya. Itu yang dinamakan sebagai hukum wajib. Wajib itu diambil dari kata wajaba, yajibu wujuban, yang dalam bahasa diartikan sebagai as-suqut, yaitu jatuh. Fa idza wajabat junubuha, jika jatuh. Jadi kaitan antara wajib dengan arti atau makna bahasanya, kata para ulama, jadi sesuatu yang jatuh pada sesuatu itu seolah-olah dia sedang melazimi sesuatu itu. Jadi kalau seandainya ada benda yang jatuh pada sesuatu, seolah-olah dia telah melazimi, artinya membersamai tempat atau benda tersebut sampai kemudian dia dipindahkan. Nah, begitu juga wajib. Dia ketika seseorang misalkan diperintahkan, perintah itu akan terus membersamainya kecuali setelah dia melaksanakan atau menunaikan perintah tersebut, baru kemudian dia bisa bebas dari kewajiban itu. Lalu Imam Al-Mahalli mengatakan, wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Beliau di sini menjawab sebuah iskal, yaitu menjawab sebuah pertanyaan atau menjawab sebuah tanggapan lah. Seolah-olah ada orang mengatakan gini, dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain rahimahullah, seolah-olah beliau memastikan orang yang melakukan kewajiban, orang yang meninggalkan kewajiban, maka dia pasti akan dihukum. Hal itu diisyaratkan oleh definisi beliau, wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini seolah-olah memastikan orang yang meninggalkan kewajiban pasti akan dihukum. Padahal kita dapati mungkin bagi Allah untuk maafkannya tanpa harus dihukum. Nah, jika demikian maka definisi yang dikemukakan ini tidaklah tepat. Lalu Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Kata beliau, cukup katanya menunjukkan akan kebenaran terjadinya hukuman ini terjadi pada seorang saja di antara orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang ahli maksiat tadi, yang durhaka, sedangkan yang lainnya dimaafkan. Ringkasnya beliau ingin mengatakan, katanya menunjukkan bahwasanya definisi di atas, bahwasanya terjadinya pada satu orang saja ini telah mewakili akan kebenaran definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain. Dan sekalipun yang lainnya itu dimaafkan katanya. Atau bisa saja
Yang beliau maksudkan wa yu'aqabu ala tarkihi ini wa yajuzu an yurida wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi, katanya. Bisa saja beliau tidak memaksudkan untuk menjazam makna wa yu'aqabu ala tarkihi di sini, tapi beliau ingin mengatakan bahwasanya yatarattabu al-iqabu ala tarkihi, berpotensi mendapatkan iqab, yaitu hukuman ketika seseorang meninggalkannya. Kama abbara bihi ghairuhu, sebagaimana diungkapkan oleh ulama selain beliau. Kalau demikian fala yunafi al-afwa. Jadi kalau ungkapannya maksudnya adalah demikian, yatarattabu al-iqab ala tarkihi, bisa saja dia mendapatkan hukuman karena meninggalkannya. Kalau demikian maka tidak menafikan makna ampunan, yaitu tidak dihukum selainnya. Nah, ini definisi wajib. Lalu beliau mendefinisikan mandub. Wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi. Jadi mandub ditinjau dari sifat nadabnya, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mandub ini diambil dari kata an-nadbu, yang artinya dalam bahasa adalah an-nida, yaitu panggilan. Bisa juga ad-du'a, yaitu panggilan sama-sama. Didefinisikan secara istilah menjadi ma yusabu ala fi'lihi, di mana seseorang akan diganjar, diberikan pahala karena dia melakukan hal tersebut, perbuatan tersebut, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak akan dihukum karena sebab ia meninggalkan perbuatan itu. Adapun perbedaan antara mandub dan wajib jelas bagi antum. Ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Persamaannya sama-sama diganjar bagi yang melakukannya. Namun bagi yang meninggalkan wajib, kalau ditinggalkan dia akan mendapatkan dosa atau berpotensi untuk dihukum. Tapi mandub ditinggalkan tidak mendapatkan dosa maupun hukuman. Nah, ini perbedaan antara wajib dan mandub. Wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahah. Adapun mubah ditinjau dari sifat ibahahnya, ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Ini tambahan daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Wa fi'lihi tambahan daripada Imam Al-Mahalli. Ay ma la yata'allaqu bi kullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wa la iqab. Beliau katakan mubah ini al-muttasi', artinya luas maknanya. Ma la yusabu ala fi'lihi, secara istilah diartikan yang tidak mendapatkan, seseorang tidak mendapatkan ganjaran karena melakukannya maupun meninggalkannya. Wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi, juga tidak akan diberikan hukuman karena dia meninggalkan ataupun melakukan. Lalu beliau menjelaskan secara lebih detail lagi maksudnya, ay ma la yata'allaqu bi kullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wa la iqab. Ini perkataan Imam Mahalli. Jadi mubah ini tidak terkait dengan ganjaran pahala maupun hukuman ketika seseorang melakukannya ataupun meninggalkannya. Ini adalah mubah. Lalu apa perbedaannya dengan wajib dan mandub? Perbedaan antara mubah dan wajib dan mandub. Kalau mubah ini min haitsu wasfuhu, jadi ditinjau dari hakikat mubah itu adalah ma khayyaru syar'u baina fi'lihi wa tarkihi.
Jadi apa yang diberikan pilihan oleh syarak dalam melakukan atau meninggalkannya. Ini hakikat daripada mubah itu. Dan mubah ini kalau kita lihat secara definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mubah ini tidak mendapatkan melakukan maupun meninggalkan tidak terkait dengan pahala dan hukuman. Berbeda dengan mandub dan wajib. Wajib ketika dilakukan maka diharapkan mendapatkan pahala, dan ketika meninggalkan berpotensi mendapatkan dosa dan hukuman. Dan mandub ketika dilaksanakan mendapatkan pahala. Tapi di sini ada titik persamaannya dengan antara mubah dan mandub, yaitu ketika seseorang meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa. Begitu juga mubah, dia melakukan maupun meninggalkan tidak mendapatkan dosa, tidak akan mendapatkan pahala ketika melakukan. Ketika dia meninggalkan tidak akan mendapatkan dosa maupun hukuman. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, wal mahzuru. Al-hadru itu artinya al-man'u min haitsu wasfuhu bil hadri ay al-hurmah, ya, ditinjau dari sifat hadirnya, yaitu al-hurmah. Maksud beliau adalah haram. Haram itu diambil kata harama yahrumu hurmatan, yaitu artinya dilarang. Al-man'u sama didefinisikan. Di antara nama-nama al-haram atau al-tahrim di hukum, al-muharram adalah al-mahdzur, al-mamnu', kemudian juga al-makruh. Jadi makruh ini kadang maksudnya adalah makruh tahrimi, karaha tahrimiyah. Namun pada umumnya orang awam ketika disebutkan makna karaha atau makruh ini, yang selalu terbersit dalam pikiran mereka maknanya adalah karaha tanzihiyah yang di bawah makruh, di bawah haram. Padahal lafaz makruh ini kalau dalam Al-Quran itu pada umumnya, atau bisa dikatakan hampir seluruhnya, itu menunjukkan kepada makna haram, yaitu al-mubghad, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mahdhuru ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala tarkihi ala fi'lihi. Jadi definisi mahdzur ini adalah yang diganjar ketika seseorang meninggalkannya. Jadi sesuatu perkara yang haram ketika ditinggalkan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan ganjaran karenanya. Tapi dengan syarat, sebutkan oleh Imam Halil sini imtithala, artinya dia meninggalkan yang haram ini atas motif dini, yaitu atas motif agama, motif syara', bukan karena dia meninggalkan sebab karena mungkin sibuk dengan bisnisnya, dengan dunianya, dengan pekerjaannya misalkan, sehingga dia tidak terpikir untuk melakukan yang dilarang misalkan. Ini dia tidak akan mendapatkan pahala karena meninggalkannya. Karena apa? Karena da'inya, yaitu karena motifnya dia meninggalkan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan akan dihukum karena melakukan yang dilarang tersebut. Ini juga mirip dengan definisi wajib. Jadi apa yang kami sampaikan di awal, misalkan wa yu'aqabu,
ala tarkihi, dalam definisi wajib yang kita katakan bahwasanya itu potensi, tidak mesti dalam kenyataan itu terjadi, karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Begitu juga dalam kasus muharram ini, bisa saja orang melakukan perbuatan yang diharamkan lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi definisi beliau yang seolah menunjukkan akan memastikan, seolah memastikan bahwa seorang yang meninggalkan atau melakukan yang diharamkan akan mendapatkan hukuman, itu tidak pasti, karena bisa saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hukum yang kelima yang disebutkan oleh Imam Haramain, wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karahah. Makruh itu maknanya ada diambil dari kariha yakrahu, yaitu karahatan wa kurhan, yaitu maknanya al-bughdu, sesuatu yang dibenci. Min haitsu wasfuhu bil karahah, makruh ditinjau dari sifat karahahnya. Jadi hukum makruh ini ditinjau dari sifat karahahnya. Ma yusabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi, yaitu ketika seseorang diganjar, yang diganjar ketika meninggalkannya. Imtithalan ini syarat yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi harus motifnya adalah syar'i, syarak, dia tahu bahwa dia meninggalkan hal ini karena syarak tidak menyukainya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak akan dihukum karena dia melakukannya. Jadi ketika seorang meninggalkannya karena motif syarak, maka dia akan mendapatkan pahala, dan kalau dia melakukannya maka tidak akan dihukum. Nah, ini perbedaan antara makruh dan haram. Kalau haram, melakukannya, meninggalkannya, persamaan dan perbedaan antara makruh dan haram. Persamaannya sama-sama ketika dia meninggalkan karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia niat dia melakukannya, nah ini perbedaan antara keduanya, antara haram dan makruh. Kalau haram, kalau orang melakukannya maka dia mendapatkan dosa, tapi makruh ketika dia melakukannya dia tidak akan mendapatkan dosa. Nah, apa perbedaan antara haram dan wajib, atau dengan mandub atau dengan mubah? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kalau wajib, perbedaan haram dan wajib, nah antara haram dan wajib adalah dhiddan, yaitu saling berlawanan. Haram dilakukan dapatkan dosa, wajib dilakukan dapatkan pahala. Wajib ditinggalkan dapatkan dosa, haram ditinggalkan dapatkan pahala karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makruh meninggalkan mendapatkan pahala, melaksanakan tidak mendapatkan dosa. Nah, jadi wajib itu lawannya adalah haram. Mandub lawannya adalah makruh, dan tengah-tengahnya adalah mubah. Kemudian hukum yang keenam yaitu was-sahihu min haitsu wasfuhu bis-sihhah. Kata beliau, adapun hukum sahih ini ditinjau dari sisi sihhahnya, wa yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi, jika dia terkait dengan an-nufudh, yaitu tercapai maksud daripada sebuah akad ataupun sebuah ibadat. Jadi tercapainya sebuah akad dan tercapainya sebuah ibadat, itulah dinamakan sebagai sahih.
Kata para ulama, sebagian syurah mengatakan kalau seandainya Imam Haramain berhenti saja sampai ma yata'allaqu bihi nufud, itu sudah mewakili daripada makna wa yu'taddu bihi. Jadi ma yata'allaqu bihi nufud, ketika dia telah tercapai maksud daripada sebuah akad, yaitu misalkan bisa dimanfaatkan dari setelah jual beli, barang yang dijual itu bisa dimanfaatkan dan dimiliki penuh oleh pembeli, maka artinya tujuan daripada transaksi itu sudah tercapai, artinya sah. Wa yu'taddu bihi, atau yang dianggap menurut syara'. Bi an istajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an, dijelaskan oleh Imam Mahalli, aqdan kana aw ibadatan, bahwasanya yang terkumpul, yang menjadi apa yang dianggap menurut syarak. Jadi hukum sahih itu seolah-olah adalah yang mengumpulkan syarat dan rukun yang dianggap berdasarkan syarak, baik itu berkaitan tentang akad, transaksi, ataupun berkaitan tentang ibadah. Jadi sebuah ibadah, sebuah akad ketika telah tercapai, terkumpul padanya, atau tercapai atau terkumpul syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syarak, maka transaksi dan ibadah tersebut bisa dikategorikan sah. Contoh misalkan kalau akad ada rukunnya seperti al-aqidan, itu ada menjual pembeli, ada sighatnya, juga ada ridha di antara keduanya. Nah ini ada barangnya, ada al-ma'qud alaihnya, yaitu barangnya pasti. Nah ini, dan juga barangnya ini mesti harus barang yang bukan najis misalkan. Maka ketika terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya ini, bisa dikatakan hukum yaitu transaksi itu adalah transaksi yang sah dan legal berdasarkan syarak. Ibadah, kalau dia terpenuhi rukun dan syaratnya, maka dianggap ibadah tersebut sah. Wal batil min haitsu wasfuhu bil butlan, dan batil ditinjau dari sifat butlannya. Batil dan fasad menurut jumhurul ulama maknanya sama saja, tidak ada perbedaan. Sekalipun menurut Hanafiyah ada perbedaan antara batil dan fasad, dengan batil dengan fasid. Kalau batil ketika maksudnya adalah tidak disyariatkan sejak awalnya katanya. Jadi kalau batil itu tidak disyariatkan sejak awalnya, ma lam yushra' bi asli. Tapi kalau fasid, dia disyariatkan awalnya tapi tidak disyariatkan sifatnya yang melekat padanya. Contoh misalkan batil, jual beli apa ya, misalkan habalul habalah atau al-madamin, atau jual beli misalkan khamr misalkan, atau zina misalkan. Ini enggak boleh secara asalnya. Tapi kalau fasid itu kayak riba. Riba itu pada hukumnya asalnya boleh katanya. Misalkan orang menukar 1 dirham dengan dirham yang lain, maka itu boleh. Begitu juga zahab dengan zahab yang lain, itu boleh asalnya. Tapi ketika dia ditambah menjadi misalkan 1 lawan 2, antara dirham dengan dirham, misalkan 1, tapi karena dirham saya lebih bagus, dirham dia sudah agak penyok dikit misalkan, maka harus diganti menjadi 2 misalkan. Nah ini baru kemudian dianggap riba. Nah bagaimana, apakah mungkin untuk diperbaiki akad ini? Menurut Hanafiyah bisa, tanpa mengulangi akad. Jadi dikembalikan saja 1 dirham lagi. Dengan demikian berarti transaksinya sah. Nah ini perbedaan antara fasid dan batil menurut Hanafiyah.
Ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'taddu bihi. Ini definisi daripada batil yang dikemukakan oleh Imam Haramain. Jadi lawan daripada sahih tadi. Kalau sahih tadi kita katakan bahwasanya jika tercapai yang terkait dengan pencapaian sebuah transaksi maupun ibadah. Nah, kalau batil ini tidak tercapai maksud daripada ibadah maupun akad tersebut. Bi alam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an, jadi tidak terkumpul sesuatu yang mesti harus ada, mesti terpenuhi menurut syarat. Artinya tidak terpenuhi rukun, atau misalkan ada salah satu rukun maupun syaratnya, baik itu adalah akad dan kana au ibadah, baik itu berkaitan tentang akad maupun ibadah. Lalu beliau mengatakan wal aqdu yattasifu bin nufudhi wal i'tidal. Ini perkataan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wal ibadah tattasifu bil i'tidal faqat, kata istilaha. Jadi kata beliau akad ini disifati dengan nufudh wal i'tidal. Jadi sifat nufudh dan i'tidal ini mungkin untuk disifati pada akad. Adapun ibadat hanya disifati dengan i'tidad saja berdasarkan istilah syara', yaitu i'tidad dianggap. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada kajian yang akan datang berkaitan dengan makna ilmu, makna zan, begitu juga makna syak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.